Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan video pembelajaran untuk kalian pelajari ya. Mohon disimak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Kita lanjut pada materi kelas 6 tema 5 kewirausaha, subtema 1 kerja keras berubah kesuksesan, pembelajaran 2. Pada kesempatan ini ada kompetensi dasar SBDP, kompetensi dasar PKN. Inti dari kompetensi dasar SBDP yaitu mengenal karya, ekspresi 2 dan 3 dimensi, dan membuat karya, ekspresi 2 dan 3 dimensi. Untuk pembelajaran PKN, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, dan mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menggambar karya, ekspresi 2 dan 3 dimensi. Yang kedua, setelah menggambar, siswa mampu mengenal karya, ekspresi 2 dan 3 dimensi. Setelah mengenal, siswa mampu menentukan karya, ekspresi 2 dan 3 dimensi. Yang selanjutnya, setelah menentukan, siswa mampu mengumpulkan karya, ekspresi 2 dan 3 dimensi. Setelah mengumpulkan, siswa mampu membuat karya, ekspresi 2 dan 3 dimensi. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menentukan keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Setelah menentukan, siswa mampu menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Setelah menelaah, siswa mampu merangkum keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Setelah merangkum, siswa mampu menerapkan masyarakat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Setelah menerapkan, siswa mampu mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Itu ya adik-adik tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita masuk pada materinya. Yang pertama, jenis-jenis reklam. Sebenarnya apa sih Bu reklam itu? Reklam adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuannya apa? Tujuannya reklam adalah agar selalu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh dari reklam dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Nah, ini adalah salah satu contoh dari reklam ya. Pada gambar di samping disebut dengan brosur. Brosur adalah pemberitahuan berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Brosur berbentuk satu lembar kertas yang dapat dilipat. Brosur dapat diletakkan di dalam koran, di tempat umum, atau diberikan langsung kepada masyarakat. Brosur dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang barang atau jasa secara detail. Nah, perhatikan reklam juga yang berikut ini adalah contoh reklam dari selebaran. Selebaran adalah pemberitahuan yang berisi tulisan serta gambar di satu sisi atau kedua sisi kertas. Selebaran berbentuk satu lembar. Biasanya selebaran ditempel di tempat umum atau diberikan langsung kepada masyarakat. Selebaran dibuat untuk mendidik, memberikan informasi, dan menghibur masyarakat. Dalam pameran negara-negara ASEAN, kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Nah, kita akan membahas sama-sama ya adik-adik. Ini dia keberagaman ekonomi di negara-negara ASEAN. Yang pertama ada kerajinan kulit khas Indonesia. Kerajinan kulit di Indonesia meliputi produk jaket, sepatu, tas, dan dompet. Daerah pembuat kerajinan kulit diantaranya ada Garut, Magelang, dan Sidoarjo. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan contoh dari
gambar dari jaket, sepatu, tas, dan dompet ya. Yang kedua adalah manisan buah khas Thailand. Penguasa manisan buah di Thailand mengembangkan produk dengan mengemasnya di dalam kaleng seperti gambar yang di bawah ya. Yang ketiga adalah minuman kopi khas Vietnam. Penyajian kopi dari Vietnam menggunakan susu kental manis sehingga mudah diterima masyarakat Indonesia. Di Indonesia sini juga ada kopi yang dikasihkan susu kental manis ya adik-adik. Yang keempat ada makanan khas Laos. Salah satu makanan khas dari Laos adalah larp. Larp adalah makanan berbahan dasar daging dan dimakan bersama nasi bakar giling, seperti gambar yang di bawahnya ya. Lanjut, materi keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar dapat kita lihat dari berbagai kegiatan usaha yang ada. Berikut adalah contoh-contoh usaha yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah pedagang kelontong. Pedagang kelontong biasanya menyediakan barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, peralatan mandi, dan peralatan cuci piring. Biasa kalau kita bilang itu warung ya, warung kecil, yaitu ada serbaguna jualannya. Yang kedua adalah pengusaha salon. Pengusaha salon biasanya menyediakan jasa merapikan rambut, atau biasa kita bilang bukan salon ya, tapi tempat cukur. Yang ketiga ada penjual sayur keliling. Penjual sayur keliling membeli dagangan di pasar untuk dijajakan langsung ke rumah-rumah warga. Setiap paginya biasanya penjual sayur keliling selalu menelusuri jalan untuk memenuhi kebutuhan kita semua ya. Yang keempat yaitu pengusaha bengkel. Pengusaha bengkel menyediakan jasa memperbaiki kendaraan yang rusak. Pedagang kelontong, pengusaha salon, pedagang sayur keliling, dan pengusaha bengkel merupakan pemilik usaha. Setiap pemilik usaha sebaiknya saling menghormati dan bekerja sama. Dengan demikian, kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kegiatan ekonomi di masyarakat juga dapat berjalan dengan baik. Kita harus bersyukur ada berbagai kegiatan usaha di lingkungan sekitar kita ya. Usaha-usaha tersebut memudahkan kita. Misalnya, kita tidak perlu berpergian jauh untuk memotong rambut atau berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nah, itu saja pembelajaran pada hari ini. Setelah menyimak penjelasan dari Ibu akan memberikan tugas kalian dalam via WA dan akan dikumpulkan di minggu depan ya. Tolong adik-adik untuk mengerjakannya dengan menyimak penjelasan dari Ibu yang tadi. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.